Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the highlight of this video. Inilah tebak-tebakan menjebak untuk hiburan. Ikuti soalnya di awal video dan jawaban menjelang akhir video ini. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mari kita mulai dengan episode 131. Soal nomor 131. Buah apa yang bisa meramal masa depan? Buah apa yang bisa meramal masa depan? Baik, sambil Anda memikirkan jawabannya, saya berikan quote-nya terlebih dahulu. Apakah burung elang itu dapat bergerak tanpa sayap? Apakah burung elang itu dapat bergerak tanpa sayap? Artinya apa? Maksudnya, dalam melaksanakan suatu usaha, lebih-lebih yang merupakan proyek raksasa yang kemanfaatannya akan dapat dirasakan oleh seluruh bangsa, pasti tidak mungkin dikerjakan sendiri tanpa ada kegotong royongan dan saling bantu-membantu antara seluruh bangsa. Sebab sekalipun mengambil inisiatif itu pengambil inisiatif itu seorang yang agung dan besar kedudukannya, yang dapat diibaratkan sebagai seekor elang, tetapi tanpa bantuan dan dukungan umat, sudah dapat dipastikan akan gagal total. Sebagaimana hanya elang yang tidak mungkin dapat bergerak, apalagi terbang jikalau tanpa ada sayapnya. Baik, sekarang kita jawab ya pertanyaan nomor 131. Jawaban soal nomor 131. Buah apa yang bisa meramal masa depan? Yaitu buah dukun, buah duku. Dukun, buah duku. Ya. Baik, sampai pada episode 132. Soal nomor 132. Binatang apa yang bisa menyanyi? Binatang apa yang bisa menyanyi? Sambil memikirkan jawabannya, inilah quote-nya. Rusak binasalah orang yang mengikuti kemauan hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu itu tidak dibunuh, tapi bimbing, dibina, dan jangan sampai hanya mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu ada gunanya untuk memberi semangat, tetapi mengikuti hawa nafsu itu nanti yang masuk jin atau setan. Jadi hawa nafsu buruk tinggalkan, hawa nafsu yang merupakan pendorong semangat kita, mari kita tingkatkan. Kemudian soal untuk episode 132. Soal 132. Binatang apa yang bisa menyanyi? Binatang apa yang bisa menyanyi? Oke, quote untuk video ini. Timbulnya kerinduan itu dengan sebab berjauhan. Artinya apa? Suatu keluarga yang terdiri dari beberapa saudara selama masih berkumpul serumah pada umumnya suka berselisih dan saling bertengkar. Tetapi jikalau mereka sudah berjauhan tempatnya, maka timbullah rindu itu. Masing-masing ingin bertemu, apalagi kalau sudah agak lama tidak berjumpa. Demikian pula dua sejoli yang saling cinta mencintai, jikalau masih berdekatan tempat, kurang besar kerinduannya untuk bertemu daripada kalau keduanya itu sudah saling berjauhan tempatnya. Ada pepatah mengatakan, jauh bau bunga, dekat bunga tai. Memang kadang-kadang kalau saudara berdekatan, kalau tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, akan saling bertengkar. Maka rumusnya adalah jaga lisan, jaga hati. Baik, inilah jawaban soal nomor 132.
Binatang apa yang bisa menyanyi? Yaitu singa. Singa. Sing itu menyanyi. Menyanyi apa? Lagu A. Singa. Singa. Baiklah, kita sampai pada episode 133. Soal nomor 133. Binatang apa yang suka bohong? Binatang apa yang suka bohong? Saya sampaikan quote-nya terlebih dahulu. Janji seorang yang mulia, yakni yang berbudi luhur, itu lebih wajib ditepati daripada hutangnya seseorang yang mempunyai hutang kepada orang lain. Jadi kita melihat janji, siapa yang mengeluarkan janji itu. Kalau orangnya itu memang pakem, berbudi luhur, bisa kita ikuti. Tetapi kita tidak bisa mengharapkan pengembalian dari hutangnya orang yang kemudian itu biasanya dalam bahasa Jawanya itu ngemplang, tidak mau membayar hutangnya. Baik, jawaban soal nomor 133. Binatang apa yang suka berbohong? Yaitu lion. Lion. To lay itu berbohong, lie on. Lion. Ya, oke. Lion bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya singa, ya. Oke. Mari kita ikuti. Episode 134. Soal nomor 134. Pohon apa yang bisa menyanyi? Pohon apa yang bisa menyanyi? Inilah quote untuk video kali ini. Menyendiri itu lebih baik daripada mempunyai kawan yang buruk perangai dan akhlaknya. Kalau Anda ketemu dengan orang yang buruk perangainya, akhlaknya jelek, lebih baik Anda tinggalkan dan Anda sendirian saja. Itu lebih nyaman dan lebih aman. Baik, jawaban soal 134. Pohon apa yang bisa menyanyi? Yaitu pohon seng-on. To sing sang, ya. Seng-on, sing-on, sing, to sing. Sing, bukan sing, tapi sing on. Ya, oke. Episode 135. Soal nomor 135. Apa yang selalu datang tapi tak pernah sampai? Apa yang selalu datang tetapi tidak pernah sampai? Oke, sambil dipikirkan, saya berikan quote-nya. Seseorang itu dapat menjadi kepala atau pemimpin umat dengan syarat ia wajib mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup, adab kesopanan yang tinggi, kemudian suka menahan diri dari hal-hal yang tidak patut dilakukan, lebih-lebih yang berupa keharaman yang ditetapkan oleh agama, juga dengan amanat, yakni dapatnya dipercaya oleh umat yang dipimpinnya. Jadi pilihlah seorang pemimpin yang betul-betul memiliki pengetahuan, memiliki adab kesopanan, kemudian suka menahan diri dari hal-hal yang tidak patut dilakukan, kemudian yang terakhir adalah bersifat amanah. Ya, dalam bahasa seperti Rasulullah itu sidik, amanah, tablek, fatonah. Itu 4 hal yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Sidik itu pintar, cerdas, amanah itu menyampaikan, dia bisa tidak korupsi, begitulah. Tablek itu dia bisa berkomunikasi, sidik, amanah, tablek. Fatonah memang orangnya cerdas, dia cerdas, ya. Cerdas tidak hanya pikirannya tetapi adalah peduli. Jadi dia bekerja dengan rasa. Baik, jawaban soal 135. Apa yang selalu datang tapi tak pernah sampai? Yaitu tomorrow atau besok. Besok insya Allah kalau tidak kiamat, ya, itu pasti datang.
tetapi tidak pernah sampai, karena besok yang kemarin itu sampai ke kita, atau ada sekarang, itu besok pun masih ada yang di depannya lagi. Jadi apa yang selalu datang tapi tidak pernah sampai. Baiklah, sampai pada episode 136. Soal nomor 136. Buah apa yang bisa bikin melocot? Buah apa yang bisa bikin melocot? Sambil dipikirkan, saya sampaikan quote-nya terlebih dahulu. Habislah apa yang ada di dalam kuali, tetapi tetaplah ada yang ada di dalam dada, yakni ilmu pengetahuan. Artinya apa? Harta bertimbun-timbun sekalipun, bergudang-gudang banyaknya, jikalau salah membelanjakannya, seperti amat boros, segala keinginan dituruti, meskipun dengan mengeluarkan uang banyak dan lain lagi, akhirnya akan habis dan ludes sama sekali. Tetapi ilmu pengetahuan jikalau diberikan, bukan tambah habis, namun makin tertancap dalam kalbu dan lebih kuat diingat-ingat oleh pikiran. Ya, jadi lebih baik Anda menimbun ilmu daripada menimbun harta. Baik, jawaban soal 136. Buah apa yang bisa bikin melocot adalah buah nanas. Anak kecil kalau bilang panas, nanas, artinya panas. Nah, oke. Sekarang episode ke-137. Kereta apa yang beroda 4 tapi penumpangnya maksimal 1? Ada sebuah kereta yang rodanya 4 tetapi penumpangnya maksimal hanya 1. Kereta apa itu? Sambil dipikirkan, saya sampaikan quote-nya. Membangun sebuah istana tetapi merobohkan bangunan seluruh kota. Artinya apa? Alangkah jahatnya manusia yang untuk memenuhi keinginannya tetapi dengan jalan mengorbankan kepentingan rakyat jelata, semata-mata untuk mencapai kesemuanya sendiri, sekalipun pada tampaknya memang indah dan mempesonakan. Oleh karena itu, kalau kita ingin sesuatu, pikirkanlah dahulu apakah hal itu tidak merugikan orang banyak, bagaimana kemanfaatannya, dan sebagainya. Meskipun yang kita inginkan itu baik dan benar menurut pandangan kita. Jadi kita ada keinginan, belum tentu baik menurut kita, baik menurut orang lain. Jadi ketika Anda mau memutuskan, itu pakailah rasa. Artinya bagaimana kalau Anda menjadi rakyat. Jangan Anda hanya memikirkan saya kan pimpinan. Artinya kalau orang Jawa mengatakan ditepake, ya, bisa merasa, jangan merasa bisa, jangan bisa bisa merasa, jangan merasa bisa. Baik, sampai pada 138. Episode 138. Soal nomor 138. Kendaraan apa yang punya 8 kaki, tapi penumpangnya maksimal hanya 1? Ya, binatang apa Pak punya 8 kaki, tapi maksimal penumpangnya cuma 1? Baik, sambil dipikirkan, silahkan direnungkan quote ini. Alangkah nyamannya memegang pimpinan itu, sekalipun di atas batu, yakni tanah tandus. Artinya apa? Daripada menjadi rakyat jelata dengan kehidupan yang subur, daripada menjadi rakyat terjajah dengan kehidupan yang subur dan makmur, masih lebih baik menjadi rakyat yang merdeka, meskipun pada taraf permulaannya dalam keadaan kekurangan dalam segala hal, tetapi akhirnya pasti akan makmur dan subur.
serta kesejahteraan dan kehidupan seluruh rakyatnya akan tercipta. Maka itu perlu sekali adanya pimpinan yang baik dari negara-negara yang sedang berkembang. Pimpinan yang baik itu apa? Yaitu yang tidak menjajah rakyatnya dan bisa mengayomi serta membawa rakyat kepada kesejahteraan, kemakmuran, dan keamanan. Mudah-mudahan Indonesia bisa tercipta hal yang demikian. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Baik, jawaban episode 138, jawaban soal nomor 138. Kendaraan apa yang punya 8 kaki tapi maksimal hanya 1 orang penumpangnya? Yaitu keranda atau kereta mayat. Keranda yang diusung 4 orang, 1 orang itu 2 kaki, berarti 8 kaki. Keranda, kerendo bahasa Jawanya. Baik, sampai pada episode 139, soal nomor 139. Hewan apa yang namanya hanya terdiri dari 1 huruf saja? Hewan apa yang namanya hanya terdiri dari 1 huruf saja? Baik, saya berikan quote-nya terlebih dahulu. Jikalau dada seseorang itu sudah merasa sempit untuk menyimpan rahasianya sendiri, maka dada orang yang dititipi, yakni yang diberitahu rahasia dirinya itu, tentulah lebih sempit lagi. Maka ketika itu merupakan rahasia, jangan diomongkan kepada orang lain. Masing-masing punya rahasia. Kalau Anda selalu mengumbar mulut dan lidah Anda, itu akan menjadi fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau Anda mengatakan yang benar, itu namanya ribah, menggunjing. Kalau Anda mengatakan yang tidak sebenarnya, itu namanya fitnah. Maka lebih baik kita jamu, banyak minum jamu, jaga mulut. Baik, kita sampai pada episode jawaban soal nomor 134. Jawaban 139, yaitu gajah. Kenapa gajah? G aja. Huruf G aja. Jadi hurufnya G aja, gajah. Nah, baik, sampai pada episode 140. Soal nomor 140. Pedang apa yang bisa goyang tapi tidak boleh dipegang? Pedang apa yang bisa goyang tapi tidak boleh dipegang? Baik, saya berikan quote-nya. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang ada di bawah. Maksudnya apa? Tangan yang ada di atas itu diibaratkan tangan yang memberi. Sedang tangan yang di bawah itu adalah yang memberi, yang diberi, yang di bawah itu yang diberi. Tentu saja tangan yang memberi itu lebih baik, lebih utama, dan lebih mulia daripada yang diberi. Oleh karena itu, jadilah sebagai orang yang tangannya di atas, bukan yang di bawah. Selalulah Anda bersedekah, berinfak, memberi bantuan kepada orang lain. Jangan menjadi pengemis, jangan menjadi orang peminta-minta. Anda mengharapkan kepada makhluknya Allah, hasilnya kecewa. Maka berharaplah kepada pertolongan Allah, hasilnya itu pasti akan ada, dan yang didapat itu kemuliaan. Baik, jawaban dari soal nomor 140. Pedang apa yang bisa digoyang, yang bisa goyang tapi tak bisa dipegang? Yaitu pedangdut. Pedangdut, ya, pedangdut atau penyanyi dangdut. Biasanya kan bergoyang-goyang, tapi jangan sekali-sekali memegang. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, saya sampaikan bahwa tujuan saya membuat unggahan atau video ini adalah untuk membunuh lupa. Ketika saya sudah pensiun, maka banyak waktu yang terluang, dan kalau saya tidak membuat
kegiatan yang positif, saya akan menjadi lupa dan pikun. Maka waktu yang ada, saya membuat unggahan video seperti ini. Yang kedua, saya ingin meninggalkan jejak digital. Apa maksudnya? Yaitu ketika nanti saya sudah meninggal, mudah-mudahan unggahan ini bisa bermanfaat bagi orang lain, masih bisa ditonton dan masih bisa dinikmati. Kalau dulu jejak digital, jejak orang yang hidup dan mati dikenang itu dengan buku, tapi sekarang sudah ada medsos seperti ini, kita manfaatkan untuk kegiatan yang bermanfaat. Yang ketiga adalah saya bertujuan meningkatkan keimanan kepada saudara-saudara sekalian, khususnya anak cucu saya. Mengapa bisa? Apakah bisa? Ya, karena di setiap awal dari episode selalu saya berikan quote yang berisi akhlakul karimah. Itu kalau diperhatikan, mudah-mudahan kita akan bisa memperbaiki kepribadian kita. Yang keempat, saya pesankan kepada para pemirsa, khususnya yang muslim, juga anak-anakku seluruhnya, keturunanku seluruhnya, jangan tinggalkan sholat. Ayo tegakkan sholat. Yang laki-laki supaya bisa berjamaah di musola atau di masjid ketika sholat wajib. Ya, kalau yang putri silahkan berjamaah di rumah. Kalau mau di masjid jangan dilarang. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqillah, ya, supaya kita itu tetap menegakkan sholat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian itu meninggal dalam keadaan tidak beragama Islam. Jadi sampai akhir hayat agar peluklah agama Islammu ini, jalankan kewajiban dan jauhi larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya juga berpesan, manakala kalian mendapati satu kesulitan, maka cara yang paling ampuh adalah laksanakan sholat sunnah, kemudian berdoa, kemudian sabar. Ya, insya Allah Allah akan memberi jalan. Disclaimer-nya, kemungkinan di dalam video ini ada kesamaan, baik nama, ide, maupun kata-katanya. Saya mohon maaf, dan itu kebetulan. Tapi kalau mengganggu, jelas maafkan segala kesalahan saya. Yang kedua, saya sampaikan bahwa saya bukan seorang pelawak, saya bukan seorang ahli berpikir, saya bukan seorang dukun, saya bukan seorang spiritualis, tetapi saya manusia biasa. Maka tentu unggahan-unggahan ini banyak yang keliru, hendaknya mohon dimaafkan. Yang ketiga, mungkin caption, kemudian gambar, dan judul di dalam thumbnail mungkin berbeda isinya dengan video yang ada di sini. Maka saya mohon maaf, ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa unggahan ini khususnya saya tujukan kepada anak cucu dan keturunan saya. Tapi manakala Anda yang bukan famili saya mau mengikuti terus, mau menikmati video ini, dan mau mengikuti channel ini, saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Yang terakhir, video ini isinya mungkin pendapat yang subjektif, oleh karena itu banyak kekurangan dan perlu penyempurnaan. Maka mohon bisa disempurnakan, dan kalau ada kurang mohon dimaafkan. Baik, kalau ada yang baik, pakailah, itu datangnya dari Allah. Tetapi kalau ada yang tidak baik, itu adalah karena kebodohan saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirnya saya doakan, mudah-mudahan Anda sekeluarga, kalian semua anak cucu saya, mudah-mudahan diberikan bimbingan oleh Allah, diberikan keberkahan, dan diberikan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah,
husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.